Selamat siang, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan program matching fund yang akan kami laksanakan. Nah, untuk program matching fund yang kami laksanakan adalah membangun lembaga sertifikasi profesi LSP IGS Indonesia di bidang teknologi informasi, grafis, dan sains data terlisensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini adalah profil pengusul dari Insan Dikti. Saya Gideon Setiabudi Caksono, kemudian ada Ibu Raul Gusti Liana, kemudian ada Dr. Sugeng Purwanto, dan ada 5D Ika Marini Mandini STMKOM. Nah, kemudian profil mitra studi kami adalah PT IGS Indonesia Group, di mana IGS Indonesia Group ini adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan IT yang berkompetensi dalam pembuatan aplikasi baik untuk operasional perusahaan ataupun perorangan, web, desktop, Android, kemudian konsultan pengolahan pengembangan pendidikan tinggi, dan Professional Development Center atau lembaga khusus pelatihan dan sertifikasi bidang IT, di mana direkturnya adalah Ibu Irma Duksuma yang ada di ini. Kemudian latar belakang dan urgensi PK Cipta adalah salah satunya adalah UPN Veteran Jawa Timur sudah mendirikan LSP mulai tahun 2016, namun hanya sebagai LSP B1. Nah, dari tahun 2016 ini sudah melakukan uji kompetensi sehingga banyak mahasiswa yang harus melaksanakan sertifikasi ulang. Namun karena yang melakukan sertifikasi sudah alumni, maka LSP P1 yang kami pimpin tidak diperkenankan untuk melakukan sertifikasi. Untuk itu perlu LSP P3 yang menampung para alumni untuk melakukan sertifikasi ulang dan juga untuk masyarakat umum. Nah, kemudian dipilihnya PT IGS Indonesia Group karena salah satunya kami di sini membangun LSP yang bidangnya adalah teknologi informasi, maka PT IGS ini akan diajak bekerja sama untuk mendirikan LSP P3 di bidang teknologi informasi, grafis, sains data yang terlisensi BNSP. Kemudian luaran Eka Cipta ini adalah terbentuknya LSP P3 dan akan kami beri nama IGS Indonesia Group. IGS Indonesia, IGS itu kepanjangan dari informatika, kemudian grafis, dan sains data. Kemudian luaran Eka Cipta yang lainnya adalah digitalisasi sistem uji sertifikasi kompetensi. Nah, rekam jejak pengusul dan mitra. Seperti apa yang tadi saya jelaskan bahwa Ketua Inventor di sini adalah sebagai KLSP UPN Veteran Jawa Timur, dan 2 anggota adalah asesor kompetensi yang untuk menguji mahasiswa di dalam ujian kompetensi. Dan 1 dosen telah bekerja sama dengan PT IGS Indonesia menjadi tim ahlinya di dalam pengembangan di perusahaannya. Kemudian PT IGS Indonesia telah bekerja sama dengan Fasilkom UPN Veteran Jawa Timur dalam hal magang, PKL, kerja praktek. Kemudian PT IGS Indonesia sudah menjadi mitra dalam penelitian kami, di sini salah satunya adalah saya, Gideon, dalam penelitian membuat suatu sistem uji kompetensi, namun di sini masih belum sempurna dan hanya digunakan untuk LSP P1.
Kemudian PT IGS Indonesia juga menjadi beberapa narasumber dalam beberapa pelatihan yang diadakan oleh prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Next, kemudian rincian kontribusi in-cash dan in-kind serta komitmen mitra dalam mendukung tercapainya luaran auto program adalah sebagai berikut. Di sini honorarium, semua honorarium itu akan diajukan ke Dikti. Namun untuk operasional in-kind-nya ini adalah 186 yang berupa nanti honorarium tim ahli membuat suatu sistem digitalisasi dan honorarium tenaga penunjang membangun LSPP 3. Nah, ini kan membutuhkan juga dana-dana untuk pembiayaan tersebut. Kemudian produksi. Nah, di produksi ada 244, 279, 200. Ini untuk mengembangkan sistem uji sertifikasi kompetensi. Sedangkan biaya pengelolaan secara tunai PT IGS memberikan Rp606.279.200 dan secara in-kind itu dalam bentuk nanti rapat koordinasi dan lain sebagainya, sehingga total yang diberikan nanti adalah Rp446.279.200. Nah, komitmen lainnya dari mitra adalah nantinya kepemilikan LSPP 3 ini antara UPN Veteran Jawa Timur dengan PT IGS Indonesia. Nah, kemudian mengikutkan asesor dalam uji sertifikasi di LSPP 3 yang sesuai dengan bidang ilmu LSP yang dibentuk. Yang ketiga adalah dalam program Matching Fund ini, PT IGS mendukung penuh semua aktivitas yang akan dilakukan untuk mendukung luaran dari program ini seperti magang, kemudian menjadi narasumber di dalam di kampus dan lain sebagainya. Nah, hak cipta adalah menjadi hak milik UPN Veteran Jawa Timur untuk pengembangan digitalisasi uji sertifikasi kompetensi. Nah, ini adalah peta jalan dan metode pelaksanaan daripada Matching Fund. Terdiri dari 3, yaitu peran insan dikti, peran Dudi dan mitra, dan luaran Matching Fund. Nah, bagaimana peran insan dikti di dalam peta jalan Matching Fund ini? 1, inventor sebagai pendiri LSP. Nah, ini inventor sebagai berpengalaman dalam mendirikan LSP. Namun di sini adalah LSPP 1. Nah, kemudian inventor juga sebagai ketua LSP. Dan inventor sebagai peneliti didukung oleh beberapa penelitian tentang LSP. Ya, sini ada Situk P1, Situk P2, dan ada penelitian pendukung lainnya. Nah, dengan penelitian yang sudah dilakukan dan pengalaman daripada inventor, maka akan meyakinkan terbentuknya LSPP 3. Nah, disertai dengan peran Dudi. Ya, ini kalau kita lihat dari kebutuhan alumni untuk sertifikasi ulang, kemudian kebutuhan masyarakat untuk sertifikasi, dan PT IGS Indonesia ini mempunyai peran penting juga, karena PT IGS adalah sebagai konsultan IT dan mempunyai lembaga pelatihan. Dan sudah ada kerjasama antara IGS dan Fasilkom, sehingga terbentuk LSP P3 IGS Indonesia, serta digitalisasi uji kompetensi. Nah, kemudian bagaimana metode pelaksanaan? Metode pelaksanaannya adalah merekrut mahasiswa, kemudian menunjuk ketua tim pelaksana aktivitas 1 dan aktivitas 2, serta dosen pembimbing lapangan sebanyak 3 orang. Ini yang kita rekrut. Kemudian metode pelaksanaan untuk pendirian LSPP 3 ini ada 11 rencana yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah BIMTEK dan pendampingan legalitas, kemudian BIMTEK pendampingan penyusunan skema sampai dengan
12 yaitu 11 yaitu pendampingan uji kompetensi perdana atau witness oleh PNSP. Nah, sedangkan kalau untuk digitalisasi uji sertifikasi kompetensi itu adalah seperti biasanya adalah pengembangan perangkat lunak, kemudian penerapan aplikasi, melibatkan beberapa narasumber untuk uji coba, melaksanakan beberapa pelatihan, dan mengajukan paten sederhana untuk membentengi sistem yang kita buat. Nah, kemudian target dan luaran dan jadwal pelaksanaan. Di aktivitas 1, target luaran matching fund ini adalah akte pendirian. Ada SOP, ada surat keputusan LSP, serta sertifikasi kompetensi bagi dosen maupun mahasiswa pendukung tim utama. Nah, kemudian di aktivitas kedua, terbentuknya perangkat lunak, situk versi P3, ada HKI, ada buku modul, dan kalau bisa di jurnal internasional. Kemudian luaran IKU akan mendukung IKU 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian juga yang di digitalisasi uji sertifikasi ini akan mendukung IKU 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, sedangkan luaran untuk MBKM bisa untuk magang, proyek independen, dan penelitian atau riset. Demikian juga untuk aktivitas kedua. Nah, keterlibatan mahasiswa di sini nanti sebagai apa? 4 mahasiswa administrasi bisnis, 1 mahasiswa akuntansi, 3 mahasiswa manajemen, dan di sini ada dalam membuat digitalisasi uji sertifikasi kompetensi, itu ada 2 mahasiswa informatika, 1 mahasiswa sains data, dan 1 mahasiswa sistem informasi. Nah, ini adalah luaran daripada program matching fund. Kemudian di sini target luaran jadwal pelaksanaan aktivitas 1 dilaksanakan pada 6 bulan dan aktivitas 2 juga dilaksanakan dalam 4 bulan. Kemudian ada evaluasi, pelaporan dan evaluasi, merekrut mahasiswa. Ini adalah jadwal pelaksanaan untuk program matching fund. Nah, kemudian rencana anggaran biaya. Nah, ini totalnya adalah 868.460.100. Nah, ini terdiri dari diajukan ke Dikti sebesar 422 dan dari mitra adalah 446 dengan rincian sebagai berikut. Ini biaya operasional sekian, biaya produksi 500 sekian, dari Dikti sekian, dari mitra adalah sekian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pitching program matching fund dari kami. Terima kasih.